Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Ditbekang yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama tentu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah banyak menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, serta nikmat umur dan nikmat sehat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di Musalla Nurul Hidayah yang kita cintai ini, semata-mata kita niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, niat ibadah, niat menjalankan kewajiban thalabul ilmi. Di samping juga kita niat iktikaf, niat silaturahim, niat memakmurkan musola, niat memakmurkan majelis ilmu, juga niat mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi kita. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, semoga oleh Allah selalu dianugerahi sehat walafiat dengan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah, untuk menambah amal kebaikan, untuk menambah amal soleh buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Dan mudah-mudahan ilmu kita ditambah dengan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Segala urusan kita, baik urusan dunia, terlebih-lebih urusan akhirat, urusan ibadah, semoga selalu dilancarkan oleh Allah, diberikan kemudahan, dan selalu berada dalam pertolongan Allah. Segala hajat-hajat kita, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, semoga oleh Allah selalu dikabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita, ikutan kita, uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimrar, secara kontinu menjalankan perintah-perintah beliau,
mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para kekasihnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Taklim kita hari ini adalah merupakan taklim pertemuan yang ke-598. Mari kita awali taklim kita pada hari ini, pertemuan yang ke-598 sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan umum kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita niatkan di dalam hati kita masing-masing. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang telah meninggal dunia. Kita doakan semoga mereka selama berada di alam kubur selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam kasih sayang Allah, selalu berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridhonya Allah. Alam kuburnya semoga oleh Allah dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman surga, dan mendapatkan berbagai macam nikmat kubur, serta oleh Allah diselamatkan dari azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Yang sedang sakit kita doakan semoga yang sedang sakit dengan barokah Fatihah dan salawat yang akan kita baca segera disembuhkan oleh Allah dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Betil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal kaunu btihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali alil kauni usun wasururun kata jadat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah salam
ralaini marhaban marhaban jaddal Husaini ya Rasulullah ahlan marhaban marhaban bika inna bika nas'ad marhaban marhaban ya Nabi salam alaika marhaban marhaban ya Rasul salam alaika marhaban marhaban wa bijahi ya ilahi marhaban marhaban jodoh kullama qasad marhaban marhaban ya Nabi salam alaika marhaban marhaban ya Rasul salam alaika marhaban marhaban wahdina nahja sabili kaifi nus'ad wa nurshad Rabbi ballighna bijahi fi jiwari khayra ma ka'ad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban wa salatullahi tabsha asyrafar rusli Muhammad wa salamun mustamirun kullahinin yatajadad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rabbi salli alaihi wasallim marhaban Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Untuk taklim kita hari ini, taklim pertemuan yang ke-598, hari ini hari Sabtu, merupakan hari yang ke-19 di bulan Safar tahun 1446 Hijriah dan merupakan hari yang ke-24 ya, di bulan Agustus ya, tahun 2024 Masehi.
Al-Fakir perkenankan ingin sedikit membahas tentang ilmu fikih. Ilmu fikih mengenai syurutul wudu, mengenai syarat-syarat wudu. Sebelum kita membahas mengenai syarat-syarat wudu, terlebih dahulu kita harus mengetahui pertama pengertian toharoh menurut lugah dan menurut hukum syara'. Kalau kebanyakan orang menyebutnya syara', tapi kalau saya sendiri menyebutnya syara', karena itu hurufnya huruf ro. Jadi saya baca ro sesuai dengan hurufnya. Saya enggak pernah baca huruf ro menjadi ra. Contoh khairayyarah, saya enggak pernah baca khairayyarah, enggak bisa. Karena hurufnya huruf ro. Syara', syara' itu artinya agama. Kebanyakan nyebutnya syara'. Tapi enggak masalah, ini mah khusus untuk pribadi saya. Kemudian kita harus mengetahui pula pengertian wudu menurut ilmu fikih atau menurut para ulama ahli fikih. Definisi wudu itu apa gitu. Dan kemudian kita juga harus mengetahui permulaan diperintahkannya atau diwajibkannya berwudu. Sejak kapan itu? Seluruh perintah-perintah Allah itu pasti ada permulaannya. Baik itu perintah sholat, zakat, puasa Ramadan, ibadah haji, termasuk perintah berwudu. Itu sejak kapan mulai diperintahkan berwudu? Nah, ini yang akan kita bicarakan dalam taklim yang mulia ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pengertian toharoh menurut lugah atau menurut bahasa atau secara etimologi, toharoh itu adalah an-najafatu wal khulusu minad danas. An-najafatu wal khulusu minad danas. Danas di sini bahasa Arab, artinya kotoran. Bukan danas berarti buah-buahan, buah danas, bukan. Nah, itu pengertian toharoh. Toharoh itu bersuci, seperti wudhu, mandi janabah, menghilangkan najis, itu namanya toharoh disebutnya. Dalam ilmu fikih disebutnya toharoh. Nah, itu pengertian toharoh menurut lugah atau menurut bahasa adalah an-najafatu wal khulusu minad danas, yakni bersih dan lepas atau bebas dari segala kotoran. Nah, itu pengertian toharoh menurut lugah, yaitu bersih atau bebas atau lepas dari segala macam kotoran, terlebih-lebih kotoran yang mengandung najis. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengertian toharoh menurut hukum syara', menurut hukum agama adalah raf'ul man'il murattabi alal hadasi wal wan najsi. Nah, ini pengertian toharoh menurut hukum syara', hukum agama. Raf'ul man'i al murattabi alal hadasi wan najsi atau awin najsi. Apa itu artinya? Artinya yaitu menghilangkan halangan yang dimurattabkan atau yang ditertibkan atas hadas dan najis. Nah, ini pengertian toharoh menurut hukum syara', menurut hukum agama. Jadi menghilangkan halangan yang dimurattabkan, yang ditertibkan atas hadas dan najis. Baik itu hadas kecil
maupun hadas besar. Baik itu najis muhaffafah maupun najis mutawasitoh maupun najis mugolajoh. Nah, ketika kita sedang berusaha menghilangkan hadas yang ada pada badan kita, baik hadas kecil ataupun hadas besar, dan ataupun ketika kita sedang berusaha menghilangkan najis yang ada pada badan kita, atau yang ada pada pakaian kita, atau yang ada pada tempat sholat kita, maka berarti saat itu kita sedang melakukan toharoh menurut syara', menurut hukum agama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun permulaan mulai diperintahkannya bertoharoh, mulai diwajibkannya berwudu, yaitu sebagaimana telah diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in, buah karya Al-Faqih, Al-Alim, Al-Allamah, Al-Fadil, Al-Kamil, Al-Amil, Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, murid dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i yang bermadhab Imam Syafi'i dan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau di dalam kitabnya, kitab Fathul Mu'in, menerangkan wa kana ibtida'u wujubihi ma'abtida'i wujubil maktubati lailatal Isra. Nah, ini wa kana, dan adalah terbukti opo ibtida'u wujubihi, permulaan diperintahkannya atau diwajibkannya berwudu, ma'abtida'i wujubil maktubati, itu berbarengan dengan diperintahkannya sholat fardu 5 waktu Lailatul Isra, pada malam Isra, pada malam Isra Mi'raj, yakni malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 1 sebelum Hijriah. Ai ba'dan nubuwati bi asri sinina salasati asyurin. Maksudnya adalah 10 tahun 3 bulan dari kenabian beliau. Setelah Nabi Muhammad SAW beliau diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, yaitu pada hari Senin tanggal 17 Ramadan tahun 41 Pil, bertepatan dengan tanggal 16 Februari tahun 610 Masehi, di Gua Hira yang terletak di Jabal Bukit Nur. Nah, dari semenjak itu 10 tahun 3 bulan kemudian beliau diisrokan dan dimirajkan oleh Allah untuk menerima perintah sholat sekaligus perintah melaksanakan berwudu, karena tidak boleh sholat kalau tanpa diawali dengan berwudu. Jadi berbarengan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu awal mula diperintahkannya berwudu adalah bersamaan dengan diperintahkannya kewajiban sholat fardu 5 waktu, yaitu pada malam Isra. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mari kita menyimak pengertian wudu menurut ilmu fikih. Apa pengertian wudu menurut ilmu fikih? Diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in. Pengertian wudu menurut ilmu fikih adalah isti'malul ma'i fi a'dha'in mahsusatin muftatahan biniyatin. Nah, ini pengertian wudu. Ini definisi wudu menurut ilmu fikih. Jadi kalau tukang ngaji, tukang hadir, tatkala ditanya oleh seseorang tentang definisi wudu menurut ilmu fikih, harus bisa jawab. Jangan sampai mengaji tapi begitu ditanya sama orang awam nggak tahu juga. Kata orang itu berarti sama aja lu sama gua. Kalau gua sih nggak ngerti, pantas nggak pernah ngaji.
Ente suka ngaji tapi nggak ngerti juga. Nah jangan sampai begitu. Jadi harus beda. Orang yang tukang ngaji dengan orang yang tidak pernah ngaji harus beda. Gitu, harus beda. Harus di atas mereka ilmunya. Ini bercanda aja, bercanda. Tapi bercandanya bener kan? Ya bener kan? Bercanda aja, bercanda. Jangan sampai orang-orang yang nggak ngaji berpikir. Tapi bagus sih kalau punya pikiran begini. Iya ya, segitu teh ente suka ngaji masih nggak bisa juga. Apalagi saya nggak pernah ngaji ya, nggak bakalan bisa. Yang notabene ngaji aja belum tentu paham, apalagi kan nggak pernah ngaji gitu kan. Nah itu kan akan memberikan stimulus ya, rangsangan untuk kita ngaji lah. Nah itu pengertian wudu menurut ilmu fikih adalah istiqmalul ma'i. Apa istiqmalul ma'i itu? Menggunakan air fi'adoin pada beberapa anggota badan mahsusotin yang telah ditentukan oleh hukum agama, seperti mencuci muka, ghuslul wajhi, seperti ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, mencuci kedua tangan sampai kedua siku, seperti mashu syai'i minarosi, mengusap sebahagian dari bagian kepala, seperti ghuslul rijlaini ma'al ka'baini, mencuci kedua kaki dan kedua mata kakinya. Nah, itu jadi anggota-anggota wudu yang wajib dicuci, yang wajib dibersihkan, yang wajib dibasuh, yang wajib terkena air wudu cuma ada 5. Ada 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Nah, yang lainnya itu sunnah. Tapi walaupun sunnah, kalau dikerjakan itu bisa menyempurnakan yang wajib. Jadi wudu yang sempurna adalah wudunya seseorang yang ketika wudunya dia menjalankan kewajiban-kewajiban wudu, juga menjalankan kesunahan-kesunahan wudu. Nah itu muftatahan yang dimulai atau dibuka biniyatin dengan niat. Jadi sebenarnya dibukanya wudu, mulainya wudu itu dari semenjak niat. Dari niat sebelumnya itu belum masuk pekerjaan wudu, baru penghantar wudu. Contoh seperti mencuci kedua telapak tangan, itu sunnah. Kemudian madmadoh, berkumur-kumur, itu sunnah. Kemudian istinsak, menghisap atau menghirup air ke dalam hidung, itu sunnah. Kemudian istinsar, mengeluarkan air dari dalam hidung, itu sunnah. Nah, mulai niat ketika kita akan membasuh muka. Nah, itu mulai melakukan yang wajib dalam wudu. Jadi jangan sampai kita melakukan niatnya ketika mencuci telapak tangan. Nah, ini salah besar ini. Wudunya enggak sah. Contoh nih. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li rabbil hadasi asghari fardhu. Nah, jadi dia melakukan niatnya ketika mencuci telapak tangan, itu salah besar. Nah itu wudunya enggak sah. Sebab kedudukan mencuci telapak tangan sunnah, sedangkan niat wudu wajib. Kalau perkara yang wajib nempel di yang sunnah enggak kuat. Kalau yang sunnah nempel di yang wajib bisa. Contoh ibaratnya gini, saya digendong sama anak saya usia 2 tahun, kuat gak dia? Katakanlah saya ini hukumnya wajib, anak saya itu sunnah, gak kuat. Tapi kalau yang sunnah nempel yang wajib, bisa gak? Bisa. Anak saya digendong sama saya bisa. Nah, niat wudu itu wajib. Jangan diletakkan pada saat mencuci telapak tangan yang hukumnya sunnah, gak jadi. Nah maka niat wudu itu dilaksanakannya ketika kita akan membasuh muka yang hukumnya wajib. Membasuh muka wajib. Ada ayat Qur'annya. Jadi begini, begitu keran dibuka, air mengalir, ditadahin langsung Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Lisan kita membacanya wudu, hati kita niat, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Itu wajib karena Allah Ta'ala. Harus ada dalam hati itu niat.
Sebab tempat niat di hati bukan di lisan. Gitu. Mengucapkan niat dengan lisan itu sunnah. Gitu. Sedangkan tempat niat di dalam hati. Makanya ketika kita niat sholat, niat wudhu, jangan sampai hatinya kosong. Jangan sampai di hati nggak ada niat. Niatnya hanya ada di lisan, itu nggak jadi niatnya. Sebab tempat niat adalah di hati. Wa mahaluha al-qalbu. Tempatnya niat itu di hati. Wa talafuju biha sunatun. Mengucapkan atau melafalkan niat dengan lisan itu hanya sunnah. Tujuannya liusaidan, untuk membantu mengkonsentrasikan niat yang ada dalam hati, dibantu dengan ucapan, dengan lisan gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana status hukum doa-doa ketika kita mencuci atau membasuh anggota wudu? Baik anggota wudu yang hukumnya wajib dibasuh maupun anggota wudu yang hukumnya sunnah dibasuh. Nah, itu status hukum doa-doa yang kita baca ketika berwudu itu pun masih sunnah. Sunnah. Jadi kalau kita berwudu seluruh doa-doa wudunya dibaca, berarti wudunya sempurna. Nah, contoh nih, di saat kita mencuci telapak tangan kan ada doanya. Allahumma hfadz yadayya mimma asika kul biha. Ya Allah, peliharalah kedua tanganku dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat kepadamu. Kemudian kita mau kumur-kumur, namanya madmadoh. Nah, sebelum kumur-kumur kita kan berdoa dengan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baru kita kumur-kumur 3 kali. Buangnya ke kiri, jangan ke kanan. Apalagi ke muka orang, jangan. Kita habis makan jengkol nih. Kemudian kita wudhu kumur-kumur, ada orang lewat, dibuang ke mukanya. Wah, tampar bisa. Jadi buang airnya ke kiri, jangan ke kanan. Makruh ke kanan itu. Termasuk meludah jangan ke kanan. Kalau ahli hadis, perawi hadis meludah ke kanan, itu hadisnya doib. Kalau ada perawi hadis suka meludah ke kanan, itu doib hadisnya. Makanya perawi hadis itu orangnya apik gitu, waro, selektif lah. Jadi kita buang airnya ke kiri atau kita ketika meludah ke kiri dan ke kanan. Nah, kemudian apa artinya itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya, ya Allah, tolonglah aku agar aku selalu dapat berzikir kepadamu, agar aku selalu ingat kepadamu akan nikmat-nikmatmu dan bersyukur kepadamu dan dapat melaksanakan ibadah kepadamu dengan baik. Nah, kemudian kita istinsyak, menghisap air ke dalam hidung. Jadi dihisap, bukan asal nempel, bukan. Dihisap, air itu biar masuk walaupun sedikit. Jadi gini, dihisap. Kalau enggak dihisap, namanya bukan istinsyak, namanya cuma nempelin air doang. Jadi dipikirnya di istinsyak itu dihisap, gitu. Tapi jangan terlalu dalam, yang begini. Jangan nanti naik ke ini, ke otak, panas. Ala kadar aja, yang penting masuk dikit lah gitu. Apalagi kalau sedang puasa, jangan tuh. Jangan bisa batal puasanya. Kalau sedang puasa baru ala kadarnya gitu. Jangan sampai air masuk kalau sedang puasa. Tapi kalau sedang tidak puasa mah dihisap 3 kali, sunahnya 3 kali, salasan. Dan ketika kita menghisap air ke dalam hidung itu kita disunahkan berdoa. Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radid. Ya Allah, berikanlah aku agar aku dapat mencium wanginya sorga. Wa anta anni radid, dan engkau ridho kepadaku. Itu doanya, supaya kita diberi izin oleh Allah untuk bisa mencium wanginya sorga. Insya Allah, kalau kita sudah bisa mencium wangi sorga, insya Allah ahli sorga. Nah, kalau mencium wanginya sorga jadi diharamkan oleh Allah, mana mungkin masuk ke sorganya? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengeluarkan air dari dalam hidung, itu pun kita disunahkan berdoa. Nah, yang dikeluarkan yang kanan dulu, tapi mengeluarkannya ke kiri begini. Saya nggak berani nih kalau lagi pilek, nggak berani.
Untung lagi normal, jadi berani gitu. Nggak ada yang keluar lagi normal mah. Coba lagi pilek. Keluar brot. Makanya berani gitu. 3 kali. Itu ada doanya. Doanya gimana? Allahumma inni, baru yang kiri nanti. Allahumma inni a'udzubika mir rawaihin nari wa su'iddar. Itu doanya. Doa yang disunahkan dibaca ketika kita mengeluarkan air dari dalam hidung, namanya istinsyar. Jadi ada istinsyaq, ada istinsyar. Kalau istinsyaq menghisap air ke dalam hidung, kalau istinsyar mengeluarkan air dari dalam hidung. Nah, doanya mengeluarkan air dari dalam hidung, Allahumma inni a'udzubika mir rawaihin nari wa su'iddar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari bau busuknya neraka. Neraka itu bau busuk, lebih bau daripada bangkai yang sudah berhari-hari. Bangkai manusia atau bangkai binatang yang udah berhari-hari baunya, yang udah banyak lalat hijaunya itu. Nah, lebih dari itu. Enggak nyaman kita masuk neraka itu, luar biasa baunya. Nah, kita berlindung kepada Allah dari baunya neraka. Wasu'idar, dan kita berlindung kepada Allah dari jeleknya tempat tinggal di akhirat. Tiada tempat tinggal yang paling jelek di akhirat kecuali neraka. Dan tiada tempat tinggal yang paling indah, nyaman, membuat kita bahagia dengan kebahagiaan yang tiada tara, melainkan surga. Nah, kita berlindung kepada Allah di saat berwudu, disunahkan. Makanya yang hafal doa-doa wudu dibaca doa wudunya. Kalau yang nggak hafal, ya gimana bacanya, nggak hafal. Ya hafalkanlah, beli buku doa-doa wudu. Bisa juga banyak itu. Saya udah nulis lembaran doa-doa wudu. Cuma nggak ada yang datang aja ke rumah. Ya anggap udah hafal semua gitu. Ternyata banyak yang menghafal. Tapi nggak hafal, tapi nggak butuh gitu ya. Tapi kalau duit mah butuh, kejar kalau duit mah tuh. Tapi kalau ilmu nggak dikejar, enggak. Itulah manusia. Jadi seakan-akan dunia itu harta itu, materi itu lebih mulia daripada ilmu. Padahal enggak. Ilmu lebih mulia daripada materi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah baru kita niat berwudu sekaligus membasuh muka. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari. Langsung baca doa mencuci mukanya. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Enggak apa-apa doa-doanya dibaca 3 kali enggak apa-apa. Apa artinya itu doa? Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkanlah wajahku. Yauma tabyaddu wujuhun. Pada hari, di mana hari itu ada wajah-wajah yang putih bersih-berseri, itu wajahnya ahli surga. Watas wadujuh, dan di mana pada itu juga ada wajah-wajah yang hitam legam, yaitu wajah-wajahnya ahli neraka. Nanti di hari kiamat akan kelihatan mana ahli surga, mana ahli neraka. Dari wajah udah kelihatan. Kalau ahli surga wajahnya bercahaya semua. Itu cahaya dari air wudu. Itu akan menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Bercahaya. Gitu. Kalau ahli neraka, wajahnya hitam semua. Padahal waktu di dunia dia putih wajahnya, tapi di akhirat jadi hitam. Jadi ada cirinya nanti. Jadi nggak bisa disamakan ahli surga dengan ahli neraka, nggak bisa sama. Beda. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian kita setelah itu apa? Mencuci tangan kanan. Baca doanya, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Artinya, ya Allah, berikanlah kitab catatan amalku di tangan kananku dan hisablah aku dengan penghisaban yang ringan. Kemudian kita mencuci tangan kiri, baca lagi doanya, Allahumma inni a'udzubika. Allahumma la tu'tini kitabi bisimali aumi warai jahri. Ya Allah, semoga engkau tidak memberikan kitab catatan amalku di tangan kiriku atau dari punggungku. Nah itu doanya. Kemudian baru kita membasuh sebahagian kepala. Baca lagi doanya, Allahumma harrim sya'ri wa basari alan nar wa ajilni tahta arsika yauma la jilla illa jilluk. Ya Allah, haramkanlah rambutku
dan kulit tubuhku haramkanlah dari sentuhan api neraka. Ya, itu doanya. Dan pada hari kiamat nanti berikanlah kepadaku naungan dari panasnya hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan darimu. Nah, itu doa ketika membasuh kepala. Nah, kemudian kita mencuci kedua telinga sekaligus dibarengkan, jangan satu-satu, jangan diirit, jangan langsung dua. Baca doanya, Allahumma inni, apa doanya? Saya kalau lagi gini kadang-kadang blank. Doanya apa? Doa mencuci ini telinga. Tuh pada nggak tahu kan? Nggak berani baca. Saya lagi blank, ini lagi blank. Oh, Sami'u. Itu mah imat sampun tuh. Allahumma inni apa? Sami'u. Allahumma asmi'ni. Nah, baru ingat tuh. Tadi lagi blank. Kecapean dirinya, belum minum soalnya. Allahumma asmi'ni munadiyal jannata fil jannati ma'al abror. Itu doa ketika mencuci telinga. Ya Allah, perdengarkanlah kepadaku panggilan-panggilan sorga, suara-suara sorga. Fil jannati, nanti di dalam sorga. Allahumma asmi'ni munadiyal jannata fil jannati ma'al abror. Dan satukanlah kami nanti surga dengan orang-orang yang baik gitu. Nah, baru kita mencuci kaki kanan, baca doanya, Allahumma sabbit qadami ala sirati fin nari yauma tajil aqdamul munafiqina wal musyrikin. Ya Allah, kokohkanlah, pijakkan kakiku ketika aku melintas di atas sirat pada hari di mana hari itu akan tergelincir kakinya orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Allahumma sabbit qadami ala sirati fin nari yauma tajil aqdamul munafiqina wal musyrikin. Kemudian terakhir kita mencuci kaki kiri. Baca lagi doanya, Allahumma inni a'udzubika min antajila qadami ala sirati fin nari yauma tajilu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Saya ulangi. Doa mencuci kaki kanan, Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqimi ma'a aqdami ibadikas sholihin. Ya Allah, kokohkanlah, pijakkan kakiku ketika aku melintas di atas sirat, jembatan gawat darurat, bersama kakinya hamba-hambamu yang soleh. Jadi orang-orang soleh nanti ketika melintas di atas sirat itu pijakan kakinya kokoh, tidak akan tergelincir. Makanya kalau kita ingin selamat nanti ketika melintas di atas sirat, jembatan gawat darurat menuju surga, yang di bawah jembatan itu api neraka berkobar-kobar menyala-nyala. Kalau ingin selamat, maka jadilah kita hamba-hamba Allah yang soleh, insya Allah selamat. Nah, sekarang tanyakan kepada diri kita sendiri dan jawab oleh hati kita sendiri, apakah kita sudah menjadi orang yang soleh atau belum? Tanyakan pada diri sendiri dan jawab sama diri sendiri. Nggak usah nanya sama orang lain. Karena yang tahu tentang diri kita adalah kita sendiri. Yang tahu apa yang kita lakukan selama 24 jam sehari malam kita sendiri. Orang lain nggak tahu. Kita di toilet orang lain nggak tahu, ya kita yang tahu. Apa yang kita lakukan di toilet orang lain nggak tahu. Padahal kita lagi zikir itu, zikir hobi, hamil modal. Orang lain nggak tahu. Ditanyakan kepada diri sendiri dan jawab oleh diri sendiri. Apakah kita sudah menjadi orang yang soleh atau belum? Tanya sama diri sendiri dan jawab sama diri sendiri. Insya Allah orang-orang soleh, kedua telapak kakinya tidak akan tergelincir, tidak akan terpleset ketika melintas di atas jembatan gawat darurat menuju surga. Mudah-mudahan ya, walaupun kita sedang berusaha untuk menjadi orang soleh, tapi sampai saat ini kita belum bisa menjadi orang yang soleh yang sesuai dengan kehendak Allah. Namun kendati pun demikian, jangan berkecil hati. Walaupun kita belum bisa menjadi orang soleh, minimal paling tidak sekurang-kurangnya berkumpullah dengan orang-orang yang sudah soleh. Insya Allah kita ke bawah mereka, dapat sepakat dari mereka. Sudahlah kita belum menjadi soleh, kita malah membenci orang soleh. Wah, konyol itu udah. Apa yang bisa kita harapkan nanti di akhirat? Ya, berkumpullah dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang ahli ibadah. Mudah-mudahan kita masuk rombongan mereka. Walaupun kita berada di barisan paling belakang, tapi kalau masuk rombongan orang soleh, insya Allah selamat.
Ke bawah kita masuk surga insya Allah, walaupun kita nggak pantas masuk surga. Ibadah kita jelek. Siapa orang-orang soleh? Para nabi itu orang-orang soleh, para rasul orang-orang soleh, keluarga nabi orang-orang soleh, para ulama orang-orang soleh, para sahabat orang-orang soleh. Tapi para ulama yang tetap memegang kepercayaan amanah para rasul, bukan ulama yang khianat sama rasul, bukan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi beres tuh tentang doa-doa wudu. Walaupun doa-doa berwudu itu hukumnya sunnah, tapi harus dianggap penting karena isi doanya bagus-bagus dan itu fungsinya bisa menyempurnakan wudu yang kita lakukan gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perlu kita ketahui bahwa syarat-syarat wudu menurut keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in jumlahnya ada 5 perkara. Ada 5 perkara. Di dalam kitab Fathul Mu'in diterangkan wasurutul wudu'i kasurutil gusli khamsatun. Syarat-syarat wudu itu sama seperti syarat-syarat mandi janabah. Jumlahnya ada 5. Jadi baik syarat-syarat wudu maupun syarat-syarat mandi janabah atau mandi untuk menghilangkan hadas besar itu ada 5 sama. Nah yang 5 perkara ini wajib dipenuhi, tidak boleh ditinggalkan. Sebab apabila ditinggalkan yang 5 perkara tersebut atau meninggalkan salah satunya, itu dapat dipastikan wudunya oleh hukum dinilai tidak sah. Kalau wudunya saja tidak sah, kemudian dia sholat, otomatis pasti sholatnya nggak sah. Makanya wudu dulu yang benar. Kata Nabi, idza qumta ila sholat fasbiqil wudu. Apabila engkau hendak melakukan sholat, maka sempurnakanlah wudunya. Jangan sampai wudu kita nggak sah, akhirnya sholat kita nggak sah. Capek-capek, kita pikir kita sholat, padahal kita bukan lagi sholat, karena wudunya nggak sah. Nah jangan sampai begitu. Nanti kita yang menyesal nanti di akhirat. Sebab kalau sholat kita ditolak gara-gara wudunya nggak benar, nanti seluruh amal kebaikan, seluruh amal soleh, seluruh amal ibadah yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia itu semuanya akan menjadi sia-sia kalau sholat itu ditolak. Karena yang paling pertama kali akan dicap adalah sholat. Nah, yuk kita sempurnakan wudu kita supaya sholat yang kita kerjakan juga menjadi sempurna. Jadi itu yang paling mendasar, wudu dulu, wudu. Nah, syarat-syarat wudu ada 5. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Ketiga apa? Keempat apa? Kelima apa? Ntar insya Allah kita lanjutkan hari Sabtu depan karena waktunya sudah habis ya. Di malam ini hari ini cukup ya? Cukup. Tadi sudah dibahas tentang pengertian wudu menurut lughah dan menurut hukum syara. Kemudian sudah dibahas permulaan diperintahkannya, diwajibkannya wudu dan sebagainya sudah dibahas. Nanti insya Allah nggak janji ya. Pokoknya kita intinya ngaji lah, walaupun materinya ya ganti-ganti gitu ya. Jadi memang supaya nggak monoton ya. Jadi ada materi selingan seperti tentang tauhid, tentang akhlak, tentang amar ma'ruf nahi munkar, tentang cinta ulama, tentang cinta Rasul dan Ahlul Bait. Nanti kita masuk lagi gitu, ngaji fikih gitu. Jadi nggak monoton. Kalau ngaji fikih terus udah gitu nggak paham, cepet ngantuk nantinya. Ngaji kalau udah ngantuk udah nggak dapat apa-apa. Maksudnya nggak dapat ilmu maksudnya. Walaupun pahala dapat, tapi pahalanya sedikit. Masih besar pahalanya orang yang ngajinya memperhatikan. Nih kalau kita ngaji, lihat wajah guru, itu lihat wajah gurunya aja ibadah, dapat pahala. Jadi memperhatikan apa yang disampaikan guru sambil memandang wajahnya, itu pahalanya banyak itu. Ada pahala memandang wajah guru. Nah kalau ngantuk, wajah siapa yang dipandang? Yang datang setan, mimpi ketemu setan. Nah, itu masya Allah. Wa najruka ilal alimi. Khairulaka min alfi parsin tasodakta biha fisabilillah. Engkau memandang orang alim, memandang wajahnya orang alim, memandang wajah gurumu. Ketika engkau hadir di majelis ilmu, itu pahalanya kata Nabi jauh lebih baik daripada pahala sodakoh 1000 kuda di jalan Allah. Lihat keterangannya dalam kitab Tanqihul Qaul, itu hadis ya, itu hadis.
Baik para jamaah, jadi bagusnya ngaji itu sambil memperhatikan, sambil memandang wajah guru. Jangan sambil begini, ada tumpul, aja merunduk, tahu-tahu ngelai. Begitu beres pengajian, tadi menerangkan tentang apa? Meneketehe, mana aku tahu, aku tidur. Walaupun dapat pahala tapi sedikit banget pahalanya. Belum lagi nanti setiap kalimat yang keluar dari orang alim di majelis itu Allah jadikan malaikat. Setiap satu kalimat nih yang keluar dari mulutnya, yang terbit yang keluar dari mulutnya orang alim di majelis ilmu, membahas ilmu, itu Allah jadikan malaikat. Kalau 1000 kalimat berarti 1000 malaikat. Itu 1000 malaikat sampai hari kiamat memohonkan ampun untuk dosa-dosa kita. Itu lihat ada hadisnya. Nggak usah dibuka lagi, nanti lama lagi. Saya udah hafal hadisnya, tapi nggak dibuka sama saya. Gak lama lagi nanti, kita pengen ngopi nih. Kopinya keburu dingin. Demikian para jamaah ya, materi taklim yang bisa kita bicarakan pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan apa-apa yang Al-Fakir sampaikan semuanya oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Dan Al-Fakir mohon maaf apabila ada kata-kata Al-Fakir yang kurang pantas atau yang kurang berkenan di hati. Mari kita tutup taklim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji atfatan yaji radal alami ya muhailal jodi wal karami ya muhailal jodi wal karami Rabbi maukana lihargatihim walinal husna bihurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa mu'afatim minal fitani. Rabbana zidna ilman nafi'an wal hidayah wal barakah. Allahumma rzuqna al barakata fi kulli syai' waj'alna mubarakin aina ma kunna. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala sesuatu, dalam segala aspek kehidupan, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu diberkahi
di mana saja kami berada. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Ya Allah, barokahkanlah untuk kami apapun yang Engkau berikan kepada kami, apapun yang Engkau anugerahkan kepada kami, apapun yang Engkau titipkan kepada kami. Ya Allah, barokahkanlah untuk kami di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.